Rena mengangguk dan Desi langsung menangis dengan memeluk Rena. Akhirnya mereka saling berpelukan. Rena membiarkan Desi puas menangis di pelukannya. Maaf Desi, saya harus berhenti setelah kalian menerima rapot karena suamiku tidak mau aku keguguran lagi. Dan yang kedua, ibu mau pindah ke Tasikmalaya, soalnya rumah di sana sudah jadi. Tapi Bu, tidak bisakah setelah kami naik ke kelas 9 nanti pindahnya? Jika ibu pergi, kami sama siapa? Desi menatap Rena dengan masih sesenggukan. Rena terpaksa tersenyum agar Desi tidak bersedih lagi. Ada banyak guru di sini, bukan hanya saya saja. Nanti mereka yang menentukan siapa pengganti wali kelas kalian. Rena menghibur Desi agar hatinya tenang. Tapi Bu, pasti beda. Kita semua deket banget sama ibu. Ibu bukan hanya guru buat kami. Ibu itu seperti teman buat kami yang mau mendengarkan keluh kesah kami tentang apapun. Dan ibu juga mengarahkan kami. Kemarin saja bulan Agustus kita mendapatkan juara 1 lomba kebersihan dan keindahan kelas. Ibu yang mengarahkan dan mendampingi langsung kita setiap hari hingga kita bersatu semua mengerjakan dan menghias kelas dengan senang. Tapi kini jika ibu berhenti, kami akan kehilangan ibu. Desi masih menangis dan Rena memeluknya kembali dan membisikkan, "Maaf Desi, saya harus berhenti karena takut keguguran lagi. Saya berdoa semoga wali kelas pengganti saya nanti lebih baik dari saya." Rena mengelus kepala Desi yang memakai kerudung agar Desi berhenti dari menangisnya, dan mereka bangkit berdiri menuruni tangga. Dengan tangan kanannya memegang buku, daftar absen, dan buku pelajaran, dan tangan kirinya memeluk Desi dari samping. Rena mengajak Desi menuju pintu gerbang. Ternyata di sana sudah ada Amel yang menunggunya. Desi dan Amel akhirnya pulang. Sebelumnya Rena sudah berpesan pada Desi agar jangan membicarakan mengenai pengunduran dirinya. Rena sendiri yang akan pamit ke mereka seminggu sebelum ujian semester, dan Desi mengiyakan. Seminggu sebelum ujian pun tiba, Rena pamit ke setiap kelas yang Rena mengajar mereka. Rena mengajar 7 kelas, 6 kelas 8, dan 1 kelas 7. Di akhir mata pelajarannya, Rena pamit. Mereka tidak menyangka kalau Rena resai. Ada yang menangis dan ada yang diam saja. Tak lupa pula Rena mengajak mereka berfoto agar mempunyai kenang-kenangan. Di suatu kelas ada 2 siswi tidak mau foto bersama. Mereka berdua merasa kecewa dan kehilangan Rena. Setelah acara foto bersama selesai, Rena mendekati mereka berdua dan bergantian memeluk siswi tersebut. Salah satunya tidak mau melihat wajah Rena. Ia masih tetap menunduk dan bersandar di mejanya dengan masih menangis sesenggukan. Rena tetap memeluk dari samping dan membisikkan, maafkan ibu Vira, tapi Vira masih bisa WA saya. Apapun itu, mau curhat boleh, mau nanya agama boleh, bahkan nanya matematika juga boleh. Akhirnya Vera memeluk Rena dan lama mereka berpelukan. Siswa-siswi yang lain hanya melihat dengan haru ke mereka. Di kelas yang lain ada yang berpesan, "Ibu, jika nanti anaknya lahir laki-laki seperti saya ya Bu, wajahnya ganteng dan baik hati." Rena hanya tersenyum, amin, di dalam hatinya, karena memang siswa tersebut sebelum masuk SMP pernah di pesantren, jadi pembawaannya baik, sopan, dan memang termasuk siswa yang ganteng. Lain lagi di hari Jumat ketika di kelas terakhir Rena pamit, ada 1 siswi dan 1 siswa yang langsung mendatangi Rena ketika akan pamit. Ternyata kelas tersebut sudah tahu jika Rena akan pamit. Semua anak yang lain ikut mengerumuni Rena dan ingin memeluk Rena. "Bu,
Makasih, Ibu baik pada saya. Meskipun saya bandel, tapi Ibu masih mau mengajar saya dan mengingatkan saya. Ibu tidak langsung menghukum saya dengan keras. Ibu mendengar alasan saya terlebih dahulu, hingga saya sadar apa yang saya lakukan salah. Makasih, Bu. Siswa tersebut salim ke Rena dengan mata yang memerah karena menahan tangis dan berjalan keluar kelas. Siswi yang satunya memeluk Rena. Makasih, Bu. Meskipun aku nggak bisa matematika, Ibu tetap sabar mengajariku sampai bisa dan tidak memarahiku. Makasih, Bu. Para siswi menangis merangkul Rena. Tak disangka dari ketujuh kelas yang diajar Rena, beberapa siswinya berkumpul di kelas tersebut dan mengelilingi Rena. Rasa haru hadir di diri Rena. Rena ingin menangis, tetapi ia tahan. Ia mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf kepada siswa dan siswinya. Satu persatu siswi dipeluk Rena dan siswa salim ke Rena, lalu mereka keluar kelas. Di luar kelas, Rena sudah dicegat siswa-siswi kelas 8H yang diketuai Desi. Tadinya Rena akan menuju kelas Desi, ternyata mereka sudah berada di bawah. Anak-anak yang cowok silakan ambil wudhu terlebih dahulu dan menuju musola untuk sholat Jumat. Dan yang perempuan ikut saya ke atas. Anak-anak perempuan mengikuti Rena ke kelas mereka dengan sedih. Mereka menumpahkan kesedihan dan menangis. Ketika membagikan rapot yang mengambil orang tua wali murid, Rena pamit ke orang tua siswa dan orang tua maju satu persatu sesuai daftar absen yang dipegang Rena. Ibu berhenti mengajar apa pindah tempat mengajar? Tanya salah satu orang tua murid. Saya berhenti, Ibu, di rumah saja soalnya lagi hamil. Rena tersenyum. Sayang, Bu, Ibu sudah berapa tahun mengajar? Kan sebentar lagi ada pemberkasan untuk menjadi P3K. Ternyata si ibu tersebut juga seorang guru dan sangat menyayangkan akan keputusan Rena yang berhenti mengajar. Saya di SMPN ini sudah 8,5 tahun, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Allah sudah mengatur rezeki masing-masing orang. Rena pun tersenyum kembali. Lain lagi dengan ibu dari siswa yang lain. Bu, saya mau ngomong. Rena tersenyum ke ibu tersebut. Iya, Ibu, silakan. Ada apa? Rena memandang si ibu yang wajahnya teduh. Si Danu, anak saya, bilang, katanya Bu Rena kalau mengajar matematika enak, tidak marah-marah. Kalau nggak bisa, nanti dijelaskan lagi. Suka keliling memeriksa anak-anak yang sedang mengerjakan soal, hingga jika si Danu nggak bisa, ibu jelaskan kembali ketika ibu sampai di mejanya. Tadinya dia nggak suka matematika, sekarang dia mau belajar matematika. Katanya lagi, ibu baik, jika pindah, dia akan sangat kehilangan. Rena merasa tersanjung akan curhatan si ibu tersebut. Makasih Ibu, tapi saya hanya membantu agar anak-anak bisa memahami dan mengerjakan soal. Begitulah situasi saat pengambilan rapot. Ketika suasana sudah sepi, Rena masih duduk di kursi guru di ruangan tersebut. Di depannya di atas meja tinggal satu rapot yang belum diambil. Dan Rena menunggu orang tua murid dari yang empunya rapot tersebut sambil memperhatikan ruangan kelas yang selama 6 bulan ini sering ia kunjungi. Rena mengingat kebersamaan dengan siswanya. Kelas terakhir saya mengajar, batin Rena. Assalamualaikum. Rena dikagetkan dengan suara salam dari dua orang, ibu dan bapak. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu, Bapak. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.